Saya mungkin satu di antara sedikit orang yang selalu bilang bahwa JIS itu belum selesai pembangunannya memang. Orang yang tahunya JIS itu barangnya udah jadi, tapi sesungguhnya JIS itu belum selesai. Nah, kalau buat saya, seandainya JIS kondisinya sekarang mau dipakai, bisa-bisa dengan catatan jangan Indonesia main di situ. Indonesia tempatkan aja di Gelora Bung Tomo, Surabaya, tempatkan di Manahan atau di Bali. JIS pakai buat grup yang lain yang potensi penontonnya paling cuma 1.000-2.000. Itu akan jadi masalah ke transportasinya? Enggak. Parkirnya mencukupi. Ini perdebatannya tuh cenderung terbawa oleh tendensi politik. Makanya kita jadi keluar dari esensi persoalannya. Kita lebih banyak menggoreng hal-hal yang sebetulnya cuma permukaan. Nah sekarang kita dapat Piala Dunia U17 dan kita pasti main. Tim kita nggak siap. Betul. Ya kita jujur aja lah, tim kita nggak siap. Sejak ditunjuknya Indonesia menjadi tuan rumah gelaran FIFA World Cup U17, pemerintah mulai berbenah menyiapkan beberapa stadion untuk menjadi venue. Salah satunya adalah Jakarta International Stadium. Namun, di sela-sela persiapan tersebut terjadi banyak polemik terkait kesiapan Jakarta International Stadium. Mulai dari masalah akses hingga rumput stadion yang dikatakan belum memenuhi standar FIFA. Polemik ini pun tidak lepas dari isu politik karena JIS dianggap sebagai peninggalan kepemimpinan Anies Baswedan di Jakarta. Sayangnya, persiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 ini terfokus di permasalahan JIS saja. Persiapan-persiapan lain terutama Timnas Indonesia U17 luput dari perhatian. Padahal waktu penyelenggaraan kompetisi ini tinggal 3 bulan lagi dan ini merupakan momentum Timnas Indonesia untuk berlaga di kompetisi internasional. Lalu bagaimana status kesiapan JIS sebenarnya? Apakah layak untuk penyelenggaraan Piala Dunia U17? Lalu sejauh mana persiapan Timnas U17 Indonesia untuk berlaga di Piala Dunia nanti? Kacamata Channel akan membahasnya bersama Muhammad Kusnaini, pengamat sepak bola. Salam olahraga. Kali ini kita akan membahas sedikit santai, terutama yang berkaitan dengan bidang olahraga. Sebagai pembuka. Ini kita kejar-kejaran waktu ini. Kalau nggak salah kan dia akan dimulai tanggal 10 November gitu kan. Nah, ada waktu tersisa kita ya sekitar 3 bulan lah. Nah, dalam waktu 3 bulan ini apa yang perlu diprioritaskan oleh pemerintah ini? Terutama kalau terutama tentang JIS, yang kedua tentang kesiapan stadion lainnya gitu. Iya, jadi yang pertama kita harus mengapresiasi kepercayaan FIFA terhadap Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Ini sebuah kehormatan bagi Indonesia ya, bukan hanya bagi PSSI, bagi olahraga Indonesia, tapi bagi Indonesia sebagai nation, sebagai bangsa. Jadi kita harus menjaga kepercayaan ini dengan memberikan yang terbaik, dengan menyelenggarakan Piala Dunia ini sebaik-baiknya. Makanya ketika Indonesia sudah resmi ditunjuk, PSSI segera menyiapkan nama-nama stadion yang akan direkomendasikan. Dan saat ini kan memang pada dasarnya PSSI bersama pemerintah kan sedang menyiapkan 22 stadion yang termasuk bagian dari proses transformasi sepak bola Indonesia. Jadi secara keseluruhan ada 22 stadion Indonesia yang saat ini sedang disiapkan untuk diperbaiki atau ada yang sebagian bahkan dibangun ulang. Ini program besar yang merupakan tindak lanjut dari tragedi Kanjuruhan. Nah, cuma untuk Piala Dunia U17 kita tidak memerlukan sebanyak itu. Jadi saya ingin memberikan gambaran bahwa Piala Dunia U17 terakhir di Brasil itu cuma pakai 4 stadion. Lalu Piala Dunia U17 wanita tahun 2022 di India tahun kemarin hanya pakai 3 stadion. Jadi kita ini sebetulnya nggak perlu banyak-banyak stadion, 3 atau 4 pun bisa. Nah sekarang Indonesia statusnya adalah negara yang pernah diverifikasi oleh FIFA untuk kesiapan Piala Dunia U20. Dan saat itu FIFA merekomendasikan sekitar 6 stadion. Ada Jakabaring di Palembang, ada GBK di Jakarta, ada Jalak Harupat di Bandung, ada Manahan Solo, Gelora Bung Tomo di Surabaya, dan Kapten Dipte di Gianyar, Bali.
Kita punya 6 stadion. Jadi seandainya GBK itu pada saat bersamaan nanti pertengahan November dipakai konser Coldplay, kita masih punya 5 stadion ini kita sudah bisa menyelenggarakan Piala Dunia. Nggak ada masalah. Jadi kalau Piala Dunia apakah bisa digelar Indonesia? Clear, bisa. Kita punya 5 stadion yang sudah pernah direkomendasikan oleh FIFA untuk jadi venue Piala Dunia U20. Nggak ada masalah. Bahkan seandainya dikurangi 1 lagi, 4 masih bisa. Saya penyelenggara kompetisi sepak bola usia muda saya. Dan kalau menyelenggarakan kompetisi dengan tim hanya 24 seperti Piala Dunia U17, saya biasa pakai 3-4 stadion saja. Jadi kalau kita pakai 4 stadion yang direkomendasikan FIFA untuk Piala Dunia U20, kita sudah aman. Cuma memang lebih ideal kalau kita pakai 6 stadion, jadi masing-masing grup itu yang terdiri atas 4 tim bermain di satu stadion. Ideal itu. Idealnya itu ya. Itu yang terbaik. Nah, terus yang kedua, akan lebih ideal lagi jika Jakarta itu tetap menggelar Piala Dunia. Karena suka tidak suka saat ini Jakarta masih pusat aktivitas kegiatan di Indonesia. Betul. Memang ibu kota negara segera akan berpindah ke IKN. Tapi saat ini ibu kota yang existing ya Jakarta. Nah, kalau kita bicara tentang Piala Dunia sebagai kesempatan untuk branding Indonesia dari berbagai aspek ya, pariwisata, industri, hiburan, maka menjadikan Jakarta sebagai salah satu venue itu hal yang positif, yang tepat gitu ya. Makanya saya setuju kalau ada keinginan untuk menjadikan JIS, Jakarta International Stadium, sebagai alternatif venue seandainya Gelora Bung Karno tidak bisa dimanfaatkan. Jadi itu saya setuju dari sisi itu, bahwa kita memang sebaiknya punya salah satu venue yang digelar di Jakarta. Tapi tanpa JIS, seandainya memang tidak memungkinkan, kita masih punya 5 kok yang sudah direkomendasikan FIFA untuk Piala Dunia U20 dan itu siap menggelar Piala Dunia U17. Berarti 5 stadion yang direkomendasikan FIFA itu sudah layak berarti Pak ya sebenarnya. Jadi FIFA menjelang sebelum FIFA memutuskan untuk membatalkan ini sebagai tuan rumah kan sudah pernah datang ke Indonesia. Betul. Bahkan orang sering lupa bahwa FIFA itu sudah meminjamkan sebagian peralatannya untuk dipakai di beberapa stadion. Seperti Gelora Bung Tomo itu proses penanaman rumputnya itu dibantu oleh FIFA dengan meminjamkan salah satu alat untuk menjahit rumputnya, stitching gitu. Iya. Nah itu FIFA waktu itu memang sudah sangat serius membantu Indonesia, mensupervisi Indonesia supaya siap menggelar Piala Dunia U20 sampai akhirnya datang keputusan membatalkan karena berbagai persoalan di luar sepak bola. Jadi Indonesia sebetulnya memang kenapa dipilih oleh FIFA menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 karena FIFA sadar yang sudah siap-siap dan levelnya sudah sampai 80% siap menggelar event sebesar Piala Dunia ya Indonesia. Jadi dalam konteks ini sebetulnya itu bukan hanya Indonesia yang butuh Piala Dunia U17, FIFA butuh Indonesia. Nah kalau JIS sendiri itu kan banyak, saya nggak tahu ya, di balik itu pasti ada politisasi dan sebagainya. Padahal prosedurnya itu kan harusnya FIFA yang mengaudit, terus mengumumkan bahwa itu memang layak dan sesuai standar FIFA. Gimana? Ketika Indonesia sudah menyatakan kesediaan, maka Indonesia akan melapor ke FIFA bahwa Indonesia mengusulkan venue-nya A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya gitu ya. Nanti FIFA datang ke sini. FIFA melihat, kan FIFA kemarin datang untuk U20, sekarang akan datang lagi untuk U17. Nah, ketika datang U17, FIFA akan nanya mana yang mau dipakai venue. Kita sodorkan A, B, C, D, E. Nah, FIFA datang ke A, datang ke B, datang ke C, semua dilihat oleh FIFA. Sesudah dilihat semua, FIFA akan bilang kayaknya dari 8 atau 9 yang disodorkan bagusnya ini. Nah kalau kita bilang bagaimana kalau yang tidak disebutkan oleh FIFA itu kita pakai juga, FIFA akan bilang ini kekurangannya ini, itu perbaiki. Kalau itu diperbaiki dalam 3 bulan bisa, oke. Pasti FIFA akan bilang begitu. Jadi saat ini sebetulnya bicara tentang standar FIFA, layak FIFA itu agak terlalu dini sebetulnya. Karena yang berhak menyatakan ini sesuai dengan standar FIFA, ini layak dipakai untuk Piala Dunia, yang punya gawe itu FIFA. Dalam tanda petik Indonesia itu cuma ketempatan, itu yang kita lupa. Bukan kita nih yang punya Piala Dunia U17, bukan kita, FIFA. Indonesia dipercaya FIFA sebagai tempat penyelenggaraannya. Nah ini harus clear dulu. Jadi kalau bukan kita yang punya, kita nggak bisa menentukan. Kita menyodorkan. Ini loh bagusnya FIFA, kita punya ini.
Kalau di Jakarta kita punya lapangan pendamping di lapangan ini, di Senayan, di mana. Kalau di Bandung kita punya lapangan pendamping di Gor Sabilulungan dan sebagainya. Kalau di Gelora Bung Tomo kita punya lapangan pendamping di sini. Jadi kita hanya menyodorkan, yang menentukan pada akhirnya yang punya gawe itu. Betul. Dan itu keputusan belum ada sebenarnya. Karena memang FIFA baru akan menginspeksi, dan memang ya ini kenapa FIFA sampai 3 bulan menjelang event digelar belum menginspeksi? Karena keputusan Indonesia tuan rumah kan juga baru kemarin. Sebelumnya kan Peru yang jadi tuan rumah. Iya. Dan FIFA nih menurut pendapat saya, FIFA merasa kemarin U20 aja udah sampai 80%. Jadi nggak usah buru-buru ya kita udah tahu Indonesia kayak gimana. Berarti artinya itu kalau 80% dengan stadion yang ada yang pernah direkomendasikan FIFA, JIS itu sebenarnya nggak usah dipermasalahkan. Walaupun tanpa JIS nggak ada masalah. Cuma seperti yang saya bilang tadi, kalau GBK nggak dipakai, berarti Jakarta nggak ada event Piala Dunia, kan kayaknya kurang elok. Iya. Jakarta itu ya simbolnya Indonesia. Jadi PSSI sama pemerintah Indonesia mungkin merasa bahwa ya semboya ada di Jakarta, dan itu masuk akal, itu sangat masuk akal. Nah saat ini kalau GBK nggak bisa dipakai, pilihannya apa? 2, JIS atau Stadion Madia. Cuma memang kalau kita bicara tentang kebanggaan nasional, ya JIS lah. Iya. JIS kan lebih megah daripada Stadion Madia. Dan yang kedua, buat apa negara membangun sampai 4,5 triliun, 4 triliun lebih lah biaya pembangunan JIS, kalau untuk Piala Dunia aja nggak dipakai. Betul. Kan ketika kita negara menginvestasikan anggaran sebesar itu, katakanlah 4 triliun lebih, kan ini bukan semuanya uang DKI kan? Betul. Sebagian besar uang negara, APBN. Kan negara harus berpikir bagaimana venue ini, stadion ini harus memberi manfaat bagi sebesar-besarnya kemaslahatan olahraga Indonesia. Betul, setuju. Makanya ada Piala Dunia, ya kenapa nggak bisa dipakai? Nah makanya kalau saya melihat inisiatif Menpora, inisiatif PSSI menggunakan JIS itu, kita pandang secara positif. Bahwa kita ingin agar momentum Piala Dunia kita manfaatkan untuk menyelesaikan pembangunan JIS. Saya mungkin satu di antara sedikit orang yang selalu bilang bahwa JIS itu belum selesai pembangunannya memang. Orang tahunya JIS itu barangnya udah jadi. Orang tahu bahwa JIS itu pernah dipakai buat konser, buat menggelar pertandingan Barcelona lawan Atletico Madrid U18. Tapi sesungguhnya JIS itu belum selesai. Selesai. Nanti kalau ditanya apa yang belum selesainya, saya bisa ceritakan. Iya. Itu bisa diceritakan, Pak. Jadi sampai diselesainya sampai di mana gitu kan. Jadi ini 2018 itu ketika Pak Sandi masih wakil gubernur, beliau mengadakan ekspos publik, public hearing ya mungkin ya, tentang namanya masih BMW International Stadium. Diadakan di Balai Kota. Saya salah satu yang diundang sebagai peserta public hearing itu. Jadi waktu presentasi itu konsep yang disampaikan oleh pemerintah Pemprov DKI sangat bagus. Ini kan salah satu stadion yang dibangun, dikelola dengan konsep kerjasama dengan swasta. Jadi ini memang tidak sepenuhnya akan diurus oleh negara, tapi dikerjasamakan dengan swasta. Ini salah satu konsep yang memang ke depan akan seperti itu. Jadi konsep JIS itu sejak awal, BMW International Stadium, sejak awal adalah stadion modern. Stadion modern itu artinya apa? Stadion yang dikelola, yang diarahkan untuk memobilisasi penonton dengan transportasi publik. Dan stadion itu tidak berhenti hanya sebagai arena olahraga, tapi sebagai pusat pertumbuhan baru. Di mana di luar stadion akan ada kawasan kawasan perniagaan, ada mall, ada kawasan wisata, ada kawasan hijau, ruang publik, ada kawasan pemukiman. Karena mall kalau nggak ada pemukiman juga buat apa? Betul. Nah jadi JIS itu ke depan dikembangkan sebagai kawasan yang menjadi pusat pertumbuhan baru Jakarta. Makanya bukan hanya stadion di sana nanti. Ada apartemen, ada danau, ada jogging track, ada taman, ada pusat transportasi publik yang terutama. Nah, jadi orang itu nanti diarahkan ke JIS itu bukan bawa mobil, tapi pakai kendaraan umum. Nah, dulu direncanakan akan ada LRT, akan ada MRT, akan ada bus rapid transit. Pertanyaannya sekarang, mana yang sudah terwujud? Kan barang yang jadi itu baru stadion. Mallnya mana? Belum. Kemudian pusat pertumbuhan itu kan harus melibatkan apartemen. Nah, belum ada.
pusat pertumbuhan itu juga memberikan ruang publik bagi warga di sana. Belum ada yang namanya taman, jogging track untuk publik itu kan belum terbuka lah minimal. Jadi memang di situ belum selesai. Yang sudah tersedia transportasi publik baru halte bis di Taman BMW yang berada di koridor Ram Barat. Jadi kalau kita JIS, ini ibaratnya ini JIS ya, ini katakan ini JIS. Ini stadionnya. Itu aksesnya ada yang melalui Ram Barat sebelah sini, ada yang melalui Ram Timur, ada yang melalui Ram Selatan, ada yang melalui Ram Utara. Idealnya seperti konsep awalnya, Ram Barat itu nanti akan menjadi pusatnya bus rapid transit. Di sini bis nanti semua ke segala jurusan ada. Utara nanti terhubung dengan kereta rel listrik. Karena di sebelahnya JIS itu rel kereta KRL. Jadi harus ada stasiun KRL. Nanti dari stasiun KRL ada jembatan penyeberangan menuju Jalan Marta Dinata. Jadi orang kalau mau ke JIS bisa parkir di Ancol, tinggal nyebrang jalan kaki. Di sisi sini nanti ada akses keluar yang bisa terhubung dengan jalan tol. Bahkan rencana awalnya katanya di sini akan ada LRT atau MRT. Nah di sini akan ada akses keluar ke selatan bagi mobilitas warga yang akan menggunakan transportasi publik atau yang akan menyimpan kendaraannya di kawasan Sunter di sekitarnya. Kan di sisi selatan JIS itu kan kawasan pemukiman Sunter yang akan menyambung nanti ke Pulau Mas, ke Rawamangun, ke Pulau Gadung sampai dan seterusnya gitu ya. Nah kalau itu aksesnya semua terbuka, itu berarti semuanya mungkin tidak perlu lagi orang bawa kendaraan sampai di situ. Orang cukup naik LRT, orang cukup naik KRL, orang cukup pakai bis, sehingga JIS itu dengan kapasitas parkir yang terbatas nggak ada masalah. Masalahnya sekarang ini barat sudah terbuka, Ram Barat ini kita sebutnya kalau di Senayan itu namanya Plaza Barat. Nah selatan belum, timur belum. Timur ini bentuk perumahan penduduk loh ini, perumahan penduduk padat yang jalannya kecil-kecil. Utara belum ada rel kereta yang terbuka untuk akses transportasi karena belum ada stasiunnya. Nah selama itu belum ada, utara belum ada, timur belum terbuka, selatan belum terbuka, semua kan numpuk di barat. Jadi problemnya memang ini belum selesai. Apalagi kalau kita bicara soal apartemen, bicara soal pusat perniagaan, kan itu masih jauh. Jadi makanya saya selalu bilang JIS itu memang belum selesai. Jadi kalau sekarang disegerakan, di-push untuk diselesaikan, it's better, lebih baik daripada stadion ini berhenti sebagai barang yang berhenti di situ aja. Barang yang tidak terkoneksi dengan transportasi publik. Selama tidak terkoneksi dengan transportasi publik, kita akan selalu berhadapan dengan keluhan soal mobilitas massa ketika jumlah penonton besar. Kalau penontonnya 1.000, 2.000, nggak ada masalah. Yang pertanyaannya kemudian, dalam konteks Piala Dunia, mungkinkah JIS dipakai untuk Piala Dunia dengan segala keterbatasan yang ada sekarang? Mungkin. Bisa aja. Mungkin penonton Piala Dunia U17 jangan samakan dengan Piala Dunia Senior. Tidak akan datang ribuan pendukung Brasil. Brasil lolos, Argentina lolos. Ribuan pendukung datang enggak. Akan ada tim dari Mali, dari Afrika, mewakili Afrika. Akan datang ribuan pendukung Mali, enggak. Piala Dunia itu rata-rata penontonnya ya cuma dari Indonesia. Kalaupun ada dari negara tetangga, ya paling mungkin karena Jepang lolos datang dari Jepang. Paling berapa ratus. Dari Brasil ada mungkin ada. Para pemain Brasil keluarganya mungkin akan mendukung. Tapi ribuan orang dalam jumlah yang masif datang memeriahkan Piala Dunia seperti Piala Dunia Senior. Enggak, beda. Ini Piala Dunia U17. Pemainnya pun belum, mungkin hanya 1-2 yang dikenal publik. Kalau Piala Dunia U20 beda. Banyak pemainnya yang sudah masuk level senior, udah main di kompetisi Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol. U17 belum. Paling 1-2, itu pun potensinya kecil gitu. Orang belum kenal dia lah. Baru cuma dengar namanya melalui publikasi, tapi orang belum lihat sehari-hari di kompetisi. Jadi ribuan orang yang akan membuat mobilitas JIS ini terhambat, nggak akan terjadi. Nah kalau buat saya, seandainya JIS kondisinya sekarang mau dipakai, bisa dengan catatan jangan Indonesia main di situ. Indonesia tempatkan aja di Gelora Bung Tomo, Surabaya, tempatkan di Manahan atau di Bali. JIS pakai buat grup yang lain yang potensi penontonnya paling cuma 1.000-2.000. Itu akan jadi masalah ke transportasinya? Enggak. Parkirnya mencukupi. Kalau kita mau memaksakan pakai JIS, ini kita belum bicara soal rumput.
Ya memang lagi ramai kan rumput itu sebenarnya Kak. Kalau kami melihat ini sebenarnya daripada mempermasalahkan rumput dan sebagainya, yang buang-buang energi dan buang waktu dan sebagainya, mending memperbaiki yang infrastruktur itu, akses adanya plaza, lalu ketersediaan transportasi, kesediaan lahan terbuka untuk parkir dan sebagainya. Nggak apa-apa didekatin. Kalau saya nggak apa-apa. Oh nggak apa. Nggak apa-apa. Biar orang aware bahwa JIS ini belum selesai. Kalau saya lihat sisi positifnya itu, orang ribut, orang apa, orang kemudian jadi ngulik dari semua sisi. Nah ketika orang ngulik dari semua sisi, orang akhirnya terbuka matanya. Oh iya, konsep awalnya JIS itu kan modern stadium, harus terintegrasi dengan transportasi publik. Dia pusat pertumbuhan baru, mall belum ada, apartemen belum ada, ruang publik belum disiapkan. Ya udah kalau gitu kita sekalian, mumpung momentum Piala Dunia U17, kita benahi semua itu, nggak apa-apa. Jadi kita ribut-ribut begini nggak apa-apa kalau tujuannya positif. Jadi yang betul itu diskusi ramai seperti apapun, berdebat ramai sepanas apapun, pikiran kita terbuka. Jangan kita a priori, jangan kita punya tendensi politik. Betul. Terbuka aja. Wah kita akui bahwa JIS ini belum sempurna. Itu yang narasi yang belum sempurna bahwa JIS itu adalah stadion atau modern stadion itu tidak pernah tersampaikan. Itu makanya kan saya bilang ini perdebatannya tuh cenderung terbawa oleh tendensi politik. Makanya kita jadi keluar dari esensi persoalannya. Kita lebih banyak menggoreng hal-hal yang sebetulnya cuma permukaan. Yang esensi itu adalah bahwa JIS ini stadion yang harus jadi kebanggaan bangsa, aset nasional, karena biayanya mahal, harus kita maksimalkan. Dia belum sempurna, yuk kita sempurnakan. Mumpung ada Piala Dunia U17. Kalau saya berpikir seperti itu, ngapain kita melihat sisi negatifnya, ngapain kita melihat kekurangannya. Yang belum ada tuh apa, kita lengkapi. Harusnya itu statement itu dari pihak pemerintah kan harusnya. Dari semua orang lah sebetulnya. Enggak hanya membuka bahwa mungkin terutama dari Pemprov Jakarta bahwa ini loh modern stadion. Kalau misalkan dinamakan modern stadion, jangan Pemprovnya juga nggak paham. Betul. Karena itu Pemprov yang bangun kan Pemprov sebelumnya. Jadi Pemprov yang sekarang kan meneruskan. Nah jangan nggak paham. Tapi saya bilang nggak ada persoalan politik ya. Jangan nggak paham. Itu aja. Kalau nggak paham, yuk kita kasih paham. Padahal waktu itu mengundang banyak kalangan kan waktu public expose. Jadi semua kalangan masyarakat datang. Jadi saya waktu itu datang, saya bilang sama pihak pengembangnya, saya bilang ini konsepnya bagus. Saya bilang, saya apresiasi. Jakarta memang sebaiknya punya stadion yang cukup besar supaya Senayan itu jadi national stadium. Betul. Tim nasional main di situ. Tapi kalau Persija baiknya main jangan di GBK, di stadionnya sendiri. Cuma waktu kritik saya kalau bisa sih sebetulnya nggak harus sampai 78.000. Idealnya tuh 60.000 lah. Yang terbesar tuh tetap Senayan, GBK. Tapi oke lah soal itu buat saya nggak jadi masalah besar. Yang penting itu JIS harus bermanfaat buat Persija maupun buat sepak bola dan olahraga nasional keseluruhan. Nah supaya bermanfaat saya bilang itu harus ada diferensiasi dengan stadion utama GBK. Makanya JIS itu konsepnya stadion full sepak bola, hanya sepak bola. Nah kritik saya terhadap konsepnya adalah kalau JIS itu mau berkembang sebagai pusat pertumbuhan, lapangan pendampingnya jangan 2. Berapa waktu itu orang dari pengembangnya bertanya, saya bilang kalau saya sih maunya 12, tapi kalau nggak bisa 12 minimal 6. Kenapa 6? Supaya kita para pembina sepak bola usia muda seperti saya bisa bikin event di situ. Nih kami nih kalau kita mau memberi kesempatan anak didik kami merasakan pengalaman internasional kemana? Ke Singapura, ke Malaysia, ikut turnamen di sana. Loh, kenapa enggak kita yang menyelenggarakan? Mereka yang datang ke sini. Kalau kita ke luar negeri bawa tim, kita kan keluar devisa. Kalau kita yang bikin event di JIS, kan masuk devisa. Jadi kalau ada 6 lapangan di JIS, saya bilang saya bisa bikin event U12, U14, U16 secara serentak. Dan jangan lupa di situ ada apartemen deket Wisma Atlet. Betul. Dan harusnya itu nanti bisa terkoneksi dengan JIS. Kita bikin eventnya di JIS, pemondokannya di Wisma Atlet Kemayoran, terintegrasi satu paket. Nah kalau itu bisa dilakukan, saya bilang setahun kita bisa bikin 3-4 kali event internasional. Setuju Pak. Kalau cuma 2, saya bilang susah, paling satu kelompok umur 14 aja atau 16 aja. Padahal biasanya kalau kita bikin event usia muda, umurnya itu lebih dari 1. Ada U14, U16, ada U12. Kalau cuma 2 lapangan ya cuma satu kelompok umur, apain? Saya bilang. Jadi saran saya waktu bikinlah 6 stadion. Waktu itu saya masih ingat jawaban pengembang.
Oke Pak, kami tampung masukannya karena lahan masih luas katanya. Nanti kita coba pikirkan kemungkinan mengembangkan jumlah yang lebih besar karena lahan kita masih luas. Dan memang masih luas kan. Dan itu belum dimaksimalkan. Belum dimaksimalkan. Jadi ya saya sih masih punya harapan yang positif bahwa JIS ini terus dikembangkan, terus diperkuat potensinya sebagai pusat pertumbuhan baru Jakarta. Itu kan kawasannya agak tertinggal, terus terang aja kan. Kalau kita bicara soal sosiologis gitu ya. JIS itu kawasannya kan kawasan yang cukup tertinggal. Betul. Harapan saya kan dengan adanya JIS itu menjadi trigger gitu ya, akan mendorong terjadinya peningkatan skala ekonominya, kemudian juga kesejahteraan masyarakat sekitarnya meningkat, dan lebih dari itu kehidupan di sana bergerak gitu, menggeliat sehingga akhirnya betul-betul menjadi pusat pertumbuhan baru. Jangan kita mengulangi sejarah pembangunan berbagai stadion di luar Jawa yang berhenti hanya jadi monumen. Lihat bagaimana stadion-stadion besar yang pernah dibangun untuk PON sebelumnya di Kalimantan Timur, stadion pernah yang dipakai untuk Riau, itu kan berhenti sebagai monumen yang akhirnya tidak mampu menjadi trigger terhadap pertumbuhan kawasan baru. Nah, JIS harus bisa itu, karena JIS lokasinya dekat dengan ibu kota, masih di pusat kota lah. Iya. Tapi pemanfaatannya saya bilang harus optimal. Nah, supaya pemanfaatannya optimal, ya konsepnya harus diwujudkan secara penuh. Kalau narasi ini yang disampaikan pasti udah berhenti polemik itu. Berarti komunikasi publiknya kurang bagus ya. Masalah rumus juga tidak akan tidak akan ramai gitu. Anti antara standar sama kelayakan juga akan terjawab ya. Iya. Akan beda tuh Pak antara standar sama kelayakan. Iya, betul. Tidak terjawab. Ya. Jadi gini, yang namanya standar itu ketika kita membangun sesuatu untuk tujuan tertentu kan kita harus ngikutin kalau tujuannya kita membangun JIS, tujuannya untuk apa? Lapangan sepak bola. Maka kita akan tanya ke FIFA standarnya stadion itu apa. FIFA akan bilang ukurannya segini, lalu tempat duduknya harus berjarak sekian meter dari lapangan, pintu masuknya harus begini, lalu kalau terjadi apa-apa seluruh penonton tuh harus bisa dikeluarin dari stadion dalam waktu paling lambat 10 menit. Itu namanya standar. Rumputnya FIFA udah menetapkan juga, rumputnya itu untuk kawasan Indonesia ini kan termasuk kawasan tropis. Kawasan panas. FIFA kasih 5 jenis rumput. Ada rumput Bermuda, rumput Manila, ada Josia Matrela, Josia Japonica dan seterusnya ya. Ada 5 jenis rumput. Nah, JIS kan milih jenis Josia Japonica. Itu oke. FIFA juga ngasih arahan kalau mau bangun rumput stadion tuh harus ada jaringan airnya untuk menyiram rumputnya, harus ada lapisan di bawah rumput itu terdiri atas apa aja, itu ada diatur oleh FIFA. Dan itu aturannya khusus mengenai venue atau rumput dan venue-nya. Dan itu sudah diatur secara jelas oleh FIFA harus seperti apa. JIS dibangun dengan dasar itu. Nah, artinya standarnya terpenuhi enggak? Standar terpenuhi. Pertanyaannya kemudian kalau standar sudah terpenuhi layak dipakai enggak? Iya. Nah, di situ ada cara mengukur yang lain. Dan itu kewenangannya FIFA. Atau FIFA menunjuk misalnya AFC atau FIFA menunjuk PSSI. Karena Indonesia ini adalah wakil FIFA di PSSI, wakil FIFA di Indonesia. Jadi kalau PSSI yang mengukur boleh, tapi dengan parameter yang dibuat oleh FIFA. Betul. Misalnya gini, ketinggian rumputnya yang layak untuk lapangan bola itu 2 sampai 2,5 cm. Jadi lapangan bola berbeda dengan rumput halaman rumah. Rumput halaman rumah makin hijau makin bagus, makin tebal rumputnya makin bagus. Kalau lapangan bola enggak, makin tebal bola makin susah. Jadi tingginya hanya 2 sampai 2,5 cm. Lalu ketika bola digelindingkan di lapangan rumput, sejak digelindingkan itu melajunya berapa meter? Itu harus 4 sampai 10 meter, idealnya 6 meter lah minimal. Harus terpenuhi. Kemudian ketika bola dipantulkan, itu memantulnya berapa senti ketika dia jatuh dari bawah membal lagi ke atas. Itu ada standarnya antara 40 sampai 100 cm. Idealnya berapa? 65 sampai 80. Nah, yang begitu-gitu ada lembaganya, ada orangnya yang ngukur. Karena itu urusan teknis, ada cara ngukurnya, ada alat ukurnya. Nah, yang ngomong begitu harusnya adalah orang yang ditunjuk oleh FIFA, yang biasanya disebut sebagai technical delegate. Nah, yang ngomong begitu jangan menteri dong. Masa ngomong soal begitu menteri, itu kan urusan yang teknis banget. Betul. Jadi salahnya di situ ya Pak. Akhirnya di polemik kan. Yang ngomong tuh harusnya PSSI menggandeng atau Kementerian PUPR ngedatengin orang dari FIFA, sama-sama yuk lihat stadion.
Coba kalian ukur ini memenuhi syarat enggak untuk pertandingan Piala Dunia 17. Nah, ketika orang FIFA bilang hasil pengukuran ternyata tidak memenuhi syarat, clear, orang akan bilang oke, memang benar. Tapi ketika yang ngomong orang yang tidak punya kompetensi teknis, Betul. kan ini butuh kompetensi teknis. Saya juga nggak punya. Jadi kalau saya bilang layak nggak layak, saya nggak punya kompetensi teknis dan saya nggak mengukur. Jadi memang tidak sembarangan orang bisa mengukur karena harus punya kompetensi teknis, harus bersertifikat FIFA atau minimal ditunjuk oleh FIFA. Betul. Nah, selama orang itu tidak ditunjuk FIFA atau tidak punya kompetensi teknis, mendingan jangan ngomong teknis. Kan itu. Iya. Nah, kalau ditanya standar apa enggak, dia standar sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh FIFA. Standar. Layak enggak? Ya diukur dulu. Dites dulu kan gitu. Itu demikian juga berlaku dengan stadion yang lainnya, Pak ya. Stadion lain juga sama. Cuma kan kalau stadion yang lain kan sudah pernah dilakukan pengukuran, pengetesan untuk Piala Dunia U20. Dan waktu itu yang dibuat catatan oleh FIFA hanya minor problem kecil-kecil lah. Iya. Dan itu akan diselesaikan oleh Indonesia sebelum Piala Dunia kemarin. Udah 80% kok waktu Iya. itu FIFA udah mencatat sejumlah hal yang positif ya. Ya kayak GBK itu kan sebelumnya waktu inspeksi yang pertama kan harus diganti rumputnya. Iya. Begitu diganti rumputnya dengan biaya sekitar 2M ternyata malah masih jelek. Akhirnya diganti ulang. Kan GBK sampai bukan GBK, GBT. Bung Tomo di Surabaya itu kan sampai 2 kali ganti rumputnya. Kalau GBK sih enggak karena punya pengalaman buat Asian Games kan. Nah, jadi hal-hal yang sifatnya teknis biarlah disampaikan oleh orang teknis yang punya kompetensi teknis dan yang punya basic teknis. Kita sebagai orang yang tidak berkompetensi di bidang itu ya kita bicara dari sisi yang lain. Harusnya kan begitu. Faktor lain yang tidak kalah penting itu adalah kesiapan timnas itu sendiri. Dan itu tidak pernah terblow up ya, tidak pernah tergaungkan bagaimana dalam tiga. Padahal kalau kita lihat ketika Presiden Jokowi ke Bandung setelah dari Kertajati dan sebagainya, ternyata persiapannya masih seleksi gitu kan. Itu 3 bulan itu, Pak. Itu yang saya bilang sama beberapa kali kan saya diwawancara sama televisi. Saya bilang kita ini masih aja ribut soal lapangan, masih aja ribut soal layak tidak layak. Padahal kita punya 5 stadion yang sudah cukup untuk menggelar Piala Dunia. Kita lupa waktu Piala Dunia U20 dipercayakan kepada Indonesia, kita punya waktu hampir 3 tahun. Sintayong punya kesempatan sangat leluasa memanggil banyak pemain, mengetes banyak pemain, bikin uji coba, bikin TC, sehingga terbentuklah tim yang kuat. Tim U20 kita itu yang kemarin gagal main di Piala Dunia udah kuat, timnya kuat. Kita sudah punya tim kuat, tapi kita tidak punya kesempatan main di Piala Dunia. Nah sekarang kita dapat Piala Dunia U17 dan kita pasti main. Tim kita nggak siap. Betul. Ya kita jujur aja lah, tim kita nggak siap. Atau minimal belum siap. Mengapa saya bilang begitu? Karena tim kita ini basicnya hanya tim yang warisan Piala AFF U16. Betul. Yang kebetulan gagal di kualifikasi Asia. Kita nggak lolos ke Piala Asia U16. Artinya level kita baru Asia Tenggara. Iya. Nah kita mau main di Piala Dunia. Pada saat bersamaan kita bilang ya udah rekrut aja lagi. Rekrut dari mana? Kompetisi nggak ada. Dulu saya punya Piala Menpora di bawah usia 16 tahun dulu. Tapi sejak COVID berhenti kegiatannya. PSSI punya Elite Pro Academy U16, U18. Mana kompetisinya? Nggak jalan. PSSI punya Piala Suratin U15, U17. Mana kompetisinya? Nggak jalan. Tidak ada kompetisi yang jalan. Yang ada hanyalah turnamen-turnamen kecil di berbagai daerah. Jadi dari mana kita akan mendapatkan tambahan pemain? Kita lupa bicara itu karena sibuk bicara soal rumput, bicara soal standar FIFA. Betul. Padahal kita jauh lebih penting memikirkan bagaimana nih nasib timnas kita. Apakah kita nanti tuan rumah Piala Dunia U17 hanya main 3 kali di fase grup terus pulang, terus selesai, kan sangat menyedihkan. Kita pengennya kan jangan kayak Qatar kemarin. Jadi tuan rumah 3 kali main gugur udah selesai jadi penonton. Kalau bisa kan nggak gitu. Minimal kita lolos lah dari fase grup, majulah ke babak gugur. Kalau bisa masuk semifinal lebih hebat lagi. Nah gimana caranya itu? Kalau bisa sih kita berdebatnya di situ, habiskan energi di situ. Nah sekarang dengan situasi yang kayak begini, hari ini masih seleksi. Kan waktunya kita nanti persiapan tim tidak lebih dari 2 bulan. Iya, pasti 2 bulan itu maksimal. 2 bulan. 2 bulan terus gimana? TC. Di sini nggak ada lawan, harus keluar.
Nah kan harus dipikirkan itu. Jauh lebih penting kita memikirkan nasib tim kita daripada sekarang berdebat soal rumput stadion, soal kelayakan stadion, soal standar stadion yang sebetulnya bukan wilayah kita untuk membuat keputusan. Lebih baik kita percayakan kepada FIFA biar energi kita tercurahkan untuk sama-sama mikirin timnas U16-nya atau tim U16. Banyak yang membilangkan kalau U16 itu bukan timnas, Indonesia U16 udahlah, itu jangan berdebat soal gitu-gitu lagi. Pokoknya tim kita harus bisa bersaing di Piala Dunia U16 nanti, U17 nanti. U17. Berarti yang ada sekarang siapa, Pak? Itu kan warisannya Bima Sakti waktu juara Piala AFF U16. Ada Iqbal kaptennya ya, Iqbal Dwi-Jandi. Lalu ada Sultan Jaki pemain belakangnya itu, lalu backnya ada Rizar Subagja, back kanannya, gelandangnya ada Kaviatur, ada Arkan strikernya, ya tuh generasi itu. Nah sekarang PSSI kan akhirnya membuka mata bahwa kalau kita hanya mengandalkan tim itu kan nggak lolos ke Asia. Nah sekarang PSSI membuka mata, memberi ruang bagi pemain di luar Indonesia yang keluarganya itu Indonesia. Buat saya ini juga nggak usah diperdebatkan, sekarang kan ribut lagi. Iya. Orientasinya kenapa sih harus pemain naturalisasi, pemain ini? Saya bilang ini bukan naturalisasi. Ini anak Indonesia yang statusnya ada di luar negeri. Ini namanya diaspora dalam bahasa sosiologisnya. Mereka itu punya hak membela timnas Indonesia karena mereka orang Indonesia. Salah satu orang tuanya itu Indonesia. Kalau nggak ibunya, bapaknya. Paling jauh neneknya. Dan orang ini punya hak karena mereka adalah pewaris darah Indonesia. Jadi kalau buat saya nggak usah diperdebatkan. Kalau memang kualitas mereka nggak bagus kan nggak akan dipilih. Kan kita mendatangkan mereka, memberi mereka kesempatan karena kita ingin memberikan persaingan kepada pemain-pemain lokal yang sudah ada, yang tidak pernah berkompetisi selama ini, supaya mereka bisa sama-sama menunjukkan siapa yang terbaik di antara mereka. Kalau buat saya nggak masalah mendatangkan diaspora, mendatangkan pemain yang kan ada juga yang statusnya diaspora, ada juga yang statusnya Indonesia murni, bapak ibunya Indonesia, cuma bapaknya kerja di Qatar misalnya, kan ada juga yang begitu. Bapak ibunya Indonesia, bapaknya kerja di London, misalnya kerja di kedutaan, kan itu boleh juga. Jadi jangan batasi dari mana mereka berasal, batasi dengan standar kemampuan. Kalau dia mau memperkuat timnas Indonesia, kemampuannya harus begini, itu yang kita bangun, batasan. Tapi bukan berarti kalau bukan Indonesia, kalau nggak main di Indonesia, nggak berasal Indonesia, nggak boleh. Kita berpikir picik namanya. Apa karena proses naturalisasi itu yang dipermasalahkan? Gini, nanti aturan atau regulasinya yang nggak jelas itu. Tidak semua orang memang suka naturalisasi karena naturalisasi itu dianggap menghambat proses pembinaan. Enggak sebetulnya, enggak. Kalau memang kualitas kita bagus, pemain naturalisasi gak akan bisa bersaing dengan pemain kita yang bagus. Dan justru naturalisasi itu menurut saya membuka perspektif kita gitu loh, pemain-pemain kita, bahwa dunia ini luas. Kalau kamu gak punya kemampuan level dunia, kamu gak akan bisa bersaing di dunia ini. Manusia harusnya berpikir seperti itu. Dan kalau kita bicara dari sisi yang lain, yang namanya naturalisasi itu kan fenomena global. Kalau saya bilang naturalisasi itu anak kandung globalisasi. Ketika kita mulai meniadakan sekat-sekat, ketika Eropa meniadakan sekat-sekat dengan membentuk Uni Eropa, naturalisasi itu sebuah keniscayaan. Jangankan kita bicara timnas Indonesia, Jerman ada naturalisasi, Inggris ada naturalisasi, bahkan Polandia ada naturalisasi. Kalau Portugal dari dulu ya. Jadi naturalisasi itu fenomena global. Kita nggak bisa melawan fenomena global. Yang terbaik adalah kita memanfaatkan sebesar mungkin untuk kebaikan sepak bola Indonesia. Tapi itu sudah berjalan Pak ya untuk yang U17 ini. Sedang dipanggil. Dan menurut saya biarin aja. Kita lihat kemampuan mereka lebih baik atau enggak. Apalagi katanya ada anak yang ibunya orang Indonesia, ayahnya orang Brasil, sekarang berkompetisi di Brasil. Ya kalau memang dia memenuhi syarat, kenapa enggak buat saya? Yang penting itu memang dia berhak. Kecuali kalau enggak, dulu kan pernah ada PSSI itu bikin program zamannya Nurdin Halid ya. Datengin sekian pemain dari Brasil yang enggak jelas latar belakangnya mau dijadiin Indonesia, itu saya enggak setuju memang. Kalau ini kan orang Indonesia, minimal separuh darahnya tuh Indonesia, cuma memang tidak berdomisili di Indonesia. Hak mereka ada. Oke, berkaca dari kasus ini, kayaknya Erick Thohir sebagai ketua PSSI untuk persiapan U20 ya kalau nggak salah itu akan dipusatkan di Bayangkara FC kalau nggak salah itu.
apakah ini hanya sekedar masih tampaknya masih wacana, Pak. Tapi kalau berkaca dari pengalaman yang terjadi selama ini, mungkin itu idenya juga. Iya, Gus. saya udah pernah mendengar itu konsep tentang bagaimana menyatukan pemain-pemain dari tim kelompok usia, timnas kelompok usia dalam satu klub. Itu yang sering saya kritik. Saya bilang pembinaan itu nggak gitu. Kita sudah pernah melakukan itu di berbagai kepengurusan PSSI. Dulu pernah ada timnas kelompok usia di bawah 23 tahun itu disatukan dalam satu klub di Persiba Bantul. Gagal. Itu generasinya siapa ya waktu ya? Generasi 90-an gitu ya. Gus Nedi ada. Gus Nedi itu saya masih ingat. Itu ya hasilnya juga kan enggak begitu maksimal. Kita pernah membentuk tim Primavera. Tim PSSI Bareti. Ya juga pada akhirnya tidak semua anak berbakat yang tumbuh di usia katakanlah 16 tahun, pada usia 20 tahun semuanya berkembang bakatnya. Ada yang memang ternyata di usia 18 tahun itu dia merasa bahwa pilihan hidupnya itu bukan di sepak bola, tapi di pendidikan. Ada yang merasa di kelompok usia 8 sampai 16 itu ketika di 18 merasa bahwa dia tuh bakatnya ternyata bukan di sepak bola, di volley. Jadi tidak semua yang memiliki bakat di usia muda akan tumbuh menjadi pemain di usia profesional, di usia dewasa. Jadi tidak perlu kita mengumpulkan mereka dalam satu klub lalu jadikan super tim berkompetisi, karena itu hanya akan membuat mereka pertama menjadi elitis gitu ya. Yang kedua, tidak semuanya akhirnya berkembang. Biarkan mereka berkembang secara alami dengan cara mereka bergabung di klub yang berbeda-beda, bersaing, berebut posisi di klubnya masing-masing, dan kemudian kalau memang berkualitas dia akan muncul. Coba lihat bagaimana pemain-pemain yang memang berkualitas pada akhirnya akan berkembang. Pratama Arhan, Witan Sulaiman, kan nggak perlu disatukan, tapi memang pada dasarnya berkualitas yang berkembang kemampuannya. Witan Sulaiman, Pratama Arhan, Beckham Putra Nugraha, Rizky Ridho. Itu kan pemain-pemain yang usianya masih di bawah 21 tahun. Semua berkembang tanpa harus disatukan dalam super tim itu. Jadi kalau saya secara pribadi tidak terlalu setuju kalau kita membangun tim itu dengan konsep seperti itu. Karena fakta sejarah menunjukkan bahwa pembentukan super tim seperti itu tidak pernah mampu menghasilkan sesuatu yang besar. Yang terjadi hanyalah menghamburkan uang. Memang ada beberapa pemainnya yang kemudian jadi, yang kemudian menonjol, tapi di antara sekian banyak yang dibangun itu sebagian besar sebetulnya terbuang. Coba lihat dari generasinya Kurniawan yang betul-betul sukses bersama tim nasional siapa? Mungkin hanya 4-5 orang. Selebihnya kan ya menjadi pemain level biasa aja di klub masing-masing. Berapa biaya kita untuk membangun, membesarkan tim semacam Primavera Bareti itu? Jadi saya bukannya a priori, bukannya tidak menghargai perjuangan para pendahulu kita di PSSI yang sudah berusaha membangun PSSI Garuda, PSSI Binatama, PSSI Primavera Bareti. Itu namanya eksperimen. Kita harus akui bahwa itu bagian dari upaya untuk mencoba sesuatu yang berbeda. Karena mereka sadar waktu itu mereka juga harus mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain. Itu eksperimen, gak apa-apa. Tapi kan kita belajar dari eksperimen itu, ternyata eksperimen itu tidak menghasilkan lompatan gitu loh, tidak menghasilkan sesuatu yang besar bagi sepak bola Indonesia. Tetap aja prestasi kita ya tetap merayap, tetap merayap, nggak bisa melompat, tetap merayap. Dan itu artinya pola seperti bukan pola yang perlu diulang lagi. Kita sudah merasakan bagaimana pola itu tidak berkembang, tidak menghasilkan hal yang besar, masa mau diulang lagi? Dan ini akan terus menjadi PR besar ya bagi kepengurusan PSSI. Daripada memikirkan super team, bikinlah kompetisi yang berjenjang yang betul-betul bagus. Kita sudah punya senior yang bagus, Liga 1. Bikin Liga 1 ini kan paketannya sama Liga 2. Itu sama-sama kompetisi profesional. Nah di bawahnya tuh harus ada kompetisi untuk pemain di bawah usia 20 tahun. Di bawahnya ada lagi kompetisi pemain di bawah 18 tahun, di bawah 16 tahun, di bawah 14 tahun, dan di bawah 12 tahun yang namanya festival. Jadi kalau 12 sampai 16 itu adalah ajang di mana kita menumbuhkan minat terhadap sepak bola. 16 ke atas baru mereka memasuki jenjang semi profesional dan akhirnya profesional. Nah itu aja yang dibangun kompetisinya. Kompetisi yang menguntungkan itu Liga 1, Liga 2, profit.
U20, U18, U16, U14, ini rugi. Tapi ini investasi untuk membentuk pemain yang main di profesional. Karena itu Liga 1, Liga 2-nya harus untung. Sebagian sisa keuntungan kasihlah ke U20, kasih ke U18, kasih ke U16, kasih ke U14. Jadi konsepnya sepak bola itu begitu, tidak semua kompetisi itu menguntungkan. Yang menguntungkan itu yang profesional bersama tim nasional. Nah, keuntungan dari tim nasional dan profesional sebagian disubsidi kompetisi di bawahnya. Itu caranya. Itu yang selama ini sering tidak dipikirkan, atau kalaupun sudah dipikirkan tidak dijalankan secara tekun. Menarik, Pak. Kalau peran ini sebetulnya kita berharap sih dengan narasi seperti ini akhirnya masyarakat paham bahwa JIS itu seperti apa, diposisikan seperti apa dan sebagainya. Tanpa JIS pun Piala Dunia Insya Allah akan bisa digelar dan sebagainya. Ini mungkin pertanyaan terakhir, Pak. Ini ngobrol-ngobrol biasa ini. Bapak kalau dikasih disodorkan ya antara Messi sama Ronaldo, milih siapa, Pak? Kalau saya sih melihat kalau dari perspektif sepak bola, Ronaldo itu orang yang bisa ditiru oleh siapapun. Tidak punya bakat istimewa, tapi dia bisa menjadi sesuatu. Jadi kalau bicara konteksnya sepak bola, kalau Anda mau melihat looking up anak-anak usia muda, lihatlah Ronaldo. Anda tidak punya bakat istimewa pun Anda bisa jadi pemain hebat. Kalau Messi emang given gitu. Given dari Tuhan, bakatnya tuh given sejak kecil. Nggak semua orang tuh given dapat bakat seperti itu. Jadi kalau perspektifnya itu Messi itu ya mutiara gitu. Tapi kalau Ronaldo itu batu yang diasah dan kemudian menjadi sesuatu. Jadi Anda melihatnya dari sisi apa gitu. Dua-duanya hebat. Tinggal melihatnya apakah Anda mau menjadikan dia sebagai panutan atau Anda melihat dia sebagai seorang yang istimewa. Yang istimewa itu Messi. Tapi orang yang bisa jadi panutan ya Ronaldo. Antara Real Madrid sama PSG sama-sama klub kaya. Sebetulnya nggak bisa dibandingkan Real Madrid sama PSG. Kalau Anda bertanya Real Madrid atau Barcelona itu lebih sulit buat saya. Kalau sama PSG sih jelas bedanya. Jelas Real Madrid. Real Madrid ya. Kalau sama Barcelona susah. Itu susah. Itu dua hal yang berbeda juga. Sama seperti halnya Messi dan Ronaldo. Kalau givennya baru Barcelona. Itu dia. Barcelona itu given, Real Madrid itu proses. Baik, Pak. Terima kasih atas perbincangan yang menarik, sangat menarik nih. Oke, salam kacamata, salam olahraga.